perkenalkan saya John Siska dengan NIM D1C124058. Halo, perkenalkan nama saya Dewi Cidi Hoona Siombing dengan NIM D1C124064. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rebecca Milus Menjuta dengan NIM D1C124056. Halo semuanya, kenalin aku Gabriel Sutompul dengan NIM D1C124018. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang hukum Newton. Selamat menyaksikan. Hai, sekarang kita akan menjelajahi salah satu konsep yang fundamental dalam fisika, yaitu hukum Newton. Teman-teman semua pasti udah pernah dengar kan tentang hukum Newton? Sebenarnya apa sih hukum Newton itu? Di sini saya akan menjelaskan apa itu hukum Newton. Hukum Newton adalah kumpulan 3 prinsip dasar yang menjelaskan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang ditimbulkannya. Seorang ilmuwan jenius yaitu Sir Isaac Newton merumuskan 3 hukum ini yang menjelaskan tentang benda-benda yang bergerak pada alam semesta. Nah, teman-teman tahu nggak kalau hukum Newton itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah hukum Newton 1 atau sering disebut dengan hukum kelembaban. Yang kedua itu adalah hukum Newton 2 yang sering disebut dengan hukum percepatan benda. Yang ketiga itu adalah hukum Newton 3 atau yang sering disebut dengan hukum aksi reaksi. Nah, teman-teman semua, tadi kita sudah mendengar tentang pengertian dari hukum Newton. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Newton 1 atau hukum kelembaban. Hukum Newton 1 adalah hukum yang menjelaskan tentang kelembaban benda, yaitu cenderung mempertahankan keadaannya. Hukum ini juga bisa disebut dengan hukum inersia. Teman-teman semua udah tahu nggak apa itu bunyi hukum Newton 1? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bunyi dari hukum Newton 1. Bunyi dari hukum Newton 1 adalah jika suatu benda memiliki resultan gaya benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Sementara benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak. Nah, teman-teman, tadi aku sudah menjelaskan kan tentang hukum Newton 1. Di sini aku akan memberikan contoh tentang hukum Newton 1. Selamat menyaksikan. Saat motor tiba-tiba berhenti, tubuh kita akan terdorong ke depan. Alasannya, tubuh kita sudah ikut bergerak bersama motor. Ketika motor berhenti mendadak, tubuh kita cenderung mempertahankan gerakannya ke depan, sehingga terdorong ke depan. Nah, oke teman-teman, tadi teman-teman udah jelasin nih apa itu hukum Newton 1. Nah, sekarang kita beralih ke hukum Newton kedua. Hukum Newton kedua menjelaskan tentang gaya, massa benda, percepatan sebuah benda. Nah, di hukum Newton kedua ini berbunyi tentang percepatan sebuah benda yang dihasilkan oleh gaya berbanding lurus oleh besarnya gaya, searah dengan gaya, dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, teman-teman mau tahu nggak apa itu contoh hukum Newton kedua di dalam kehidupan kita sehari-hari? Silahkan simak video yang satu ini. Saat menendang bola, gaya yang kita berikan pada bola akan menyebabkan bola bergerak dengan percepatan tertentu. Semakin kuat tendangan kita, semakin cepat bola melaju. Bola yang lebih ringan akan lebih mudah dipercepat dibandingkan bola yang lebih berat. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan hukum yang terakhir, yaitu hukum Newton yang ketiga, yang menyatakan bahwa setiap aksi menghasilkan reaksi, yang berbunyi ketika benda pertama memberikan gaya atau gaya aksi kepada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya atau gaya reaksi yang sama besarnya kepada benda pertama, namun arahnya berlawanan. Baiklah teman-teman, di sini pasti penasaran kan apa contoh hukum Newton yang ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, simak video berikut ini. Ketika kita mendorong tembok, kita memberikan gaya pada tembok atau aksi. Sebagai reaksi, tembok juga memberikan gaya yang sama besar, namun berlawanan arah kepada kita, sehingga kita merasa terdorong ke belakang. Nah, itulah sedikit penjelasan dari kami tentang hukum Newton. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai berjumpa lagi. Bye-bye.